Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Yang kami hormati Ibu Siska Merita sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi kalimat efektif. Hai, perkenalkan, nama saya Naila Fadila Anuha dengan NPM terakhir 027. Halo, perkenalkan nama saya Puan Istiqomah dengan NPM terakhir 156. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Sulisyo dengan NPM 020. Perkenalkan nama saya Sabil Korizmi dengan NPM akhir 033. Hai, perkenalkan nama saya Hani Nabilah dengan NPM terakhir 051. Halo, perkenalkan nama saya Yesa Kolika Permadani dengan NPM terakhir 015. Nama saya Faras Nafisa Sabila Amha dengan NPM terakhir 020. Halo, perkenalkan nama saya Firsya Ulaniti dengan NPM 048. Sebelum kita mengetahui pengertian kalimat efektif, sebaiknya kita memahami pengertian kalimat. Bahasa Indonesia memiliki struktur dan unsur-unsur berupa fonem, morfem, frasa, klausa, dan kalimat. Sangat disadari bahwa kumpulan kata yang menjadi kalimat merupakan alat penyalur gagasan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, atau pikiran yang relatif lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri yang mempunyai pola intonasi akhir dan yang terdiri atas klausa tanya dan tanda seru. Sementara itu di dalamnya disertai pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan jarak atau spasi. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat efektif. Keberadaan kalimat efektif memiliki peranan penting karena bahasa pada hakikatnya adalah sarana komunikasi. Jika kalimat tidak disusun secara efektif, maka pesan yang ingin disampaikan berpotensi disalahartikan. Oleh sebab itu, setiap kalimat perlu dibentuk dengan memperhatikan tata bahasa, diksi yang sesuai, serta keterpaduan, sehingga komunikasi dapat berjalan secara optimal. Dapat disimpulkan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan atau pemikiran pada pendengar atau pembaca secara tepat, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara dengan struktur dasar kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pengertian kalimat efektif memiliki dua kunci utama, yaitu singkat dan tepat. Selanjutnya, fungsi kalimat efektif. Fungsi kalimat efektif dibagi menjadi dua, yaitu fungsi kalimat efektif sebagai komunikasi lisan dan fungsi kalimat efektif sebagai tulisan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kalimat efektif sebagai komunikasi lisan. Kalimat efektif dalam komunikasi lisan memiliki peran yang sangat penting, yaitu ketika kita berbicara, tujuan utama kita adalah agar pesan atau gagasan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh pendengar. Dengan menggunakan kalimat yang efektif, ucapan kita menjadi lebih terarah, ringkas, dan mudah dimengerti. Ada 6 fungsi dari kalimat efektif sebagai komunikasi lisan. Fungsi yang pertama adalah menghemat kata. Artinya, kita tidak perlu bertele-tele, cukup menyampaikan inti gagasan dengan jelas, tetapi tetap jelas. Fungsi yang kedua adalah kalimat efektif membuat waktu komunikasi lebih efisien. Lawan bicara dapat langsung menangkap maksud kita tanpa harus mendengarkan penjelasan yang berulang-ulang. Fungsi ketiga adalah membuat pola kalimat lebih padat dan jelas. Dengan struktur yang rapi, pembicaraan kita terasa lebih teratur. Fungsi keempat yaitu membantu menata pola pikir lebih logis dan runtut. Saat berbicara,
Kalimat yang runtut akan membuat pendengar mudah memahami alur pemikiran kita. Fungsi yang kelima adalah kalimat efektif menjadikan gagasan lebih mudah dipahami. Pesan yang jelas akan dapat diterima dan diingat oleh audiens. Dan fungsi yang keenam adalah mengurangi tafsir ganda. Dengan kalimat yang tepat, kita bisa mencegah kesalahpahaman dalam percakapan. Dari semua fungsi ini, dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, karena pesan yang tersampaikan secara singkat, padat, jelas, logis, dan tepat sasaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk fungsi kalimat efektif sebagai tulisan akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema fungsi kalimat efektif sebagai tulisan. Fungsi kalimat efektif dalam tulisan adalah untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan perasaan penulis dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Tulisan menjadi kredibel dan pembaca memiliki minat untuk terus membaca. Dengan menggunakan kalimat efektif, penulis dapat menyampaikan pesan secara akurat, membangun alur tulisan yang runtut dan koheren, serta menciptakan tulisan yang singkat, padat, dan lugas. Berikut adalah fungsi-fungsi kalimat efektif secara lebih rinci. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan jelas. Kalimat efektif memastikan bahwa maksud dan ide penulis tersampaikan dengan akurat kepada pembaca tanpa perlu dibaca ulang atau mengira-ngira. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan. Kalimat yang singkat, padat, dan jelas memudahkan pembaca untuk memahami pesan utama dalam tulisan, sehingga pembaca tidak lelah. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu meningkatkan kredibilitas. Penulis tulisan yang rapi, terstruktur, dan logis mencerminkan kemampuan berpikir sistematis dari penulis, yang dapat meningkatkan kredibilitasnya. Fungsi keempat, menghindari ambiguitas. Penggunaan kata yang tepat dan struktur kalimat yang jelas meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman untuk interpretasi yang salah dari pembaca. 5. Menunjang struktur tulisan. Kalimat efektif membantu tulisan memiliki alur yang runtut dan koheren, memastikan kelancaran dan keterkaitan antar bagian tulisan. Untuk fungsi yang keenam, mewakili pikiran penulis. Kalimat efektif adalah cara penulis untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lugas dan tepat sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. 7. Memastikan pesan diterima dan dipahami. Tujuan utama kalimat efektif adalah agar informasi dari penulis dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh pembaca tanpa menimbulkan keraguan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan definisi dan fungsi daripada kalimat efektif, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat. Suatu kalimat harus memuat pelaku atau subjek dan tindakan atau predikat. Sebagai contoh, memasak di dapur itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena tidak memiliki subjek, sehingga yang benar adalah ibu memasak di dapur. Yang kedua adalah taat terhadap aturan ejaan yang berlaku. Suatu kalimat yang efektif harus sesuai dengan kaidah ejaan, tanda baca, dan tata bahasa. Sebagai contoh, dia sedang berada di pasar, merupakan kalimat yang tidak efektif, sehingga yang efektif adalah dia sedang di pasar. Hanya memakai kata sedang, karena kalau sedang dan berada itu termasuk kepada pemborosan. Dan juga penggunaan kata di dan juga pasar itu dipisah, karena pasar merupakan kata tempat, di mana aturan penggunaan kata di, jika setelahnya adalah kata benda atau kata tempat, maka dipisah. Tetapi jika setelahnya adalah kata kerja, maka digabung, seperti dibawa, dimakan, itu digabung. Yang ketiga, yaitu menggunakan diksi yang tepat. Dalam kalimat yang efektif, hindari kata ambigu, berulang, atau tidak sesuai dengan konteks. Sebagai contoh, Fulan meninggal diri kemarin. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah Fulan meninggal dunia kemarin. Mengapa Fulan meninggal diri tidak efektif? Itu karena diksi diri tidak lazim dipadukan dengan kata kerja meninggal. Yang lazim adalah dunia, sehingga yang benar adalah meninggal dunia. Yang keempat adalah kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Suatu kalimat yang efektif, struktur kalimatnya harus paralel, logis, dan runtut. Sebagai contoh kesepadanan struktur, yaitu semua siswa-siswa tari dan menyanyi. Kalimat ini adalah tidak efektif. Mengapa? Karena semua dan siswa-siswa sama-sama menunjukkan arti jamak,
sehingga hanya perlu gunakan salah satunya saja. Dan juga tari dan menyanyi, imbuhannya harus paralel, sehingga yang benar adalah semua siswa menari dan menyanyi. Yang kedua yaitu jalan pikiran yang logis. Sebagai contoh, matahari terbit dari selatan. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Yang efektif adalah matahari terbit dari timur, karena dalam pikiran yang logis itu harus sesuai dengan akal, sehingga kalimat harus masuk akal. Jika terbit dari selatan itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga yang benar matahari terbit dari timur. Selanjutnya yaitu jalan pikiran yang sistematis. Sebagai contoh, dia berhasil lulus karena setelah belajar giat ujian kemarin. Kalimat ini tidak efektif karena penyusunannya tidak sistematis, sehingga yang benar adalah dia berhasil lulus ujian kemarin karena belajar dengan giat. Yang kelima yaitu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Artinya dalam kalimat efektif, imbuhan harus dipakai secara paralel dan juga konsisten. Sebagai contoh, siswa harus menghormati guru dan taat pada peraturan. Ini merupakan kalimat yang salah karena pada kata menghormati dan pada kata taat harus menggunakan imbuhan yang sejajar, konsisten, paralel, sehingga yang benar adalah siswa harus menghormati guru dan menaati peraturan. Yang keenam adalah penekanan pada ide pokok. Sebagai contoh yaitu rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada dirinya karena presiden mengharapkan demikian. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa? Karena ide pokoknya kabur. Terdapat dua informasi besar, yaitu rakyat membangun bangsa dan juga harapan presiden. Sehingga yang benar adalah presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalimat ini efektif karena ide pokoknya ditekankan pada kalimat ini, yaitu harapan presiden. Yang ketujuh yaitu mengacu pada kehematan kata. Kalimat yang efektif itu selalu bersifat ringkas dan tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Sebagai contoh, semua murid-murid harus disiplin. Kalimat ini tidak efektif karena semua dan murid-murid sama-sama bermakna jamak, sehingga kita harus memilih salah satu, sehingga yang efektif adalah semua murid harus disiplin. Yang kedelapan yaitu menggunakan variasi struktur kalimat. Suatu kalimat efektif tidak hanya jelas dan logis, tetapi juga harus tidak monoton. Sehingga sebagai contohnya yaitu saya bangun pagi, saya mandi, saya sarapan, saya berangkat sekolah, saya belajar di kelas. Kalimat ini monoton karena struktur kalimatnya selalu sama, yaitu subjek, predikat, objek. Sehingga untuk membuatnya lebih enak didengar, kita perlu menambahkan keterangan di depan, adanya konjungsi, dan ada perubahan urutan kata. Sehingga menjadi, setiap pagi saya bangun lebih awal, setelah mandi saya langsung sarapan agar tidak terlambat, kemudian saya berangkat ke sekolah bersama teman, di kelas saya belajar dengan giat karena ingin meraih prestasi. Sehingga dengan memadukan variasi struktur kalimat, kita membuat kalimat ini lebih enak untuk dibaca dan didengar. Selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kelogisan, yang artinya kalimat yang efektif harus menggunakan penulisan yang sesuai dengan ejaan yang berlaku serta memiliki hubungan yang masuk akal dalam unsur kalimatnya. Contohnya seperti, tadi malam saya makan malam di restoran X sedangkan saya sangat lapar. Kalimat ini tidak efektif karena sebenarnya kalimat ini menunjukkan hubungan sebab akibat, bukan konjungsi pertentangan. Sehingga bisa diefektifkan seperti, tadi malam saya makan malam di restoran X karena saya sangat lapar. Syarat kedua adalah ketegasan, yang artinya menonjolkan atau menekankan ide pokok dari kalimat yang ingin disampaikan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Ada beberapa cara untuk mempertegas ide pokok dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah menempatkannya di awal kalimat, seperti presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Cara yang kedua adalah membuat urutan yang bertahap dan logis. Contohnya, bukan hanya 100, 200, atau 300, tetapi jutaan rupiah telah disumbangkan kepada korban banjir. Cara yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Contohnya, aku hanya bisa menunggu, dan terus menunggu sampai dia kembali. Cara yang keempat, yaitu melakukan pertentangan. Contohnya, dia bukan malas, tetapi rajin. Cara yang kelima adalah menggunakan partikel penekan atau penegas. Contohnya,
kamulah yang harus membersihkannya. Syarat yang ketiga adalah kehematan. Hindari penggunaan subjek yang berulang kali. Contohnya, karena dia rajin, dia mendapatkan juara 1. Kalimat ini tidak efektif karena borosnya penggunaan subjek. Jadi bisa diefektifkan seperti, karena rajin, dia mendapatkan juara 1. Lalu, hindari persamaan kata. Contohnya, saya berolahraga agar supaya sehat. Agar dan supaya merupakan dua kata yang sama maknanya, sehingga bisa dipilih salah satunya saja. Jadi, kalimat efektifnya bisa seperti saya berolahraga supaya sehat, atau yang satunya lagi, saya berolahraga agar sehat. Terakhir, hindari penambahan kata berjamak, seperti kepada para seluruh siswa segera masuk ke kelas masing-masing. Cukup gunakan seluruh atau para saja, karena keduanya itu sudah mencakup subjek atau objek yang banyak, sehingga bisa diefektifkan seperti kepada seluruh siswa segera masuk ke kelas masing-masing. Syarat yang keempat adalah ketepatan. Artinya, gunakan kata yang tepat agar tidak memicu makna yang ambigu sehingga informasi yang disampaikan tepat dan jelas. Contohnya, jam tangan milik ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalimat ini menimbulkan artian yang kurang jelas sehingga bisa diefektifkan seperti jam tangan antik milik ayah dijual dengan harga murah. Syarat yang kelima adalah kecermatan, yaitu cermat dalam membuat kalimat sehingga tidak menimbulkan makna yang ambigu. Contoh kalimatnya seperti, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Contoh tersebut bisa memiliki dua makna, antara mahasiswanya atau perguruan tingginya yang terkenal. Agar menjadi efektif, kalimat tersebut bisa diubah menjadi, mahasiswa terkenal itu menerima hadiah, atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Syarat yang keenam adalah kepaduan, yang artinya informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah atau tidak bertele-tele. Contohnya, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kata tentang yang sebetulnya tidak perlu digunakan, maka bisa diefektifkan seperti novel ini membahas persahabatan di sekolah. Syarat ketujuh adalah kesejajaran, yaitu kesamaan bentuk dalam suatu kalimat yang terletak pada penggunaan imbuhan. Jika dalam struktur, kesejajaran terdapat pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Contoh kalimatnya, Andi menolong Raka dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat ketidaksamaan bentuk dalam penggunaan imbuhan antara menolong dan dipapah. Maka bisa diefektifkan seperti, Andi menolong Raka dengan memapahnya ke pinggir jalan. Syarat kedelapan adalah kesepadanan, yang berarti kalimat yang efektif wajib memiliki struktur kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Minimal memiliki subjek dan predikat. Contohnya, Johan belajar dengan Johan sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Lalu, ibu memasak nasi dengan ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Lalu, ayah membaca koran di teras rumah dengan ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, di teras rumah sebagai keterangan tempat. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat berupa perkataan langsung dari seseorang yang dibuat dalam bentuk tulisan. Tulisan ini bisa dikenali lewat penggunaan tanda petik di bagian awal dan akhir kalimat. Tanda petik berfungsi sebagai pembeda kalimat langsung dalam sebuah paragraf. Kalimat langsung menuliskan kembali ucapan seseorang secara persis, tanpa ada perubahan kata atau susunan kalimat. Biasanya digunakan dalam dialog, percakapan, ataupun kutipan langsung agar pembaca mengetahui ucapan aslinya. Contoh, ibu berkata, besok pagi kita akan pergi ke pasar. Pada contoh ini, tanda petik digunakan untuk menandai ucapan asli dari ibu. Kalimat besok pagi kita akan pergi ke pasar ditulis sesuai dengan yang dikatakan, tidak diubah sedikit pun. Yang kedua, kalimat tak langsung. Kalimat ini berupa teknik penulisan yang berupa penulisan ulang apa yang sudah disampaikan. Tak mencakup semuanya, namun bisa ditulis atau dikutip sebagian saja. Kalimat tak langsung tidak menggunakan tanda petik, dan biasanya terjadi perubahan kata ganti orang atau waktu agar sesuai dengan kalimat pelapor. Bentuk ini sering dipakai ketika kita menyampaikan kembali ucapan orang lain dengan gaya bahasa kita sendiri.
Contoh, ibu berkata bahwa besok pagi mereka akan pergi ke pasar. Pada contoh ini, kata kita berubah menjadi mereka karena disesuaikan dengan sudut pandang orang yang melaporkan. Susunan kalimatnya juga tidak lagi diapit tanda petik. Yang ketiga, kalimat tunggal. Jenis kalimat ini hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Kalimat tunggal biasanya sederhana karena hanya ada satu subjek dan satu predikat, tidak ada gabungan atau tambahan klausa lain. Contoh, adik sedang belajar. Pada contoh ini, subjeknya adalah adik dan predikatnya adalah sedang belajar. Karena hanya terdiri dari satu pola kalimat, maka disebut kalimat tunggal. Yang keempat, kalimat majemuk. Kalimat ini terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lainnya, kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Contoh, saya membaca buku dan adik menonton televisi. Kalimat pertama adalah saya membaca buku. Kalimat kedua adalah adik menonton televisi. Keduanya memiliki kedudukan yang sama penting, lalu digabung dengan kata hubung dan. Karena itu termasuk kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, saya tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. Kalimat utamanya adalah saya tidak pergi ke sekolah, sedangkan karena sedang sakit menjadi penjelas atau alasan. Jadi, kedudukannya tidak sama. Ada yang utama dan ada yang menerangkan. Karena itu disebut kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Contoh, ayah sedang bekerja di kantor, sementara ibu memasak. Lalu kami menyiapkan meja makan. Jadi, kalimat pertama dan kedua dihubungkan dengan kata sementara. Kemudian ditambah kalimat ketiga dengan kata lalu. Jadi, ada gabungan dari beberapa klausa yang saling berkaitan. Inilah kalimat majemuk campuran. Contoh kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia adalah Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang unik. Dengan cara penulisan Indonesia dengan I awal huruf besar, lalu lanjutkan dengan memiliki beragam suku dan budaya yang unik dan kita tambahkan tanda baca titik pada akhir kalimat. Dan yang keenam adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi ataupun klarifikasi. Kalimat ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya dan intonasi bahasa lisan yang digunakan saat mengucapkan kalimat interrogatif cenderung naik pada akhir kalimat untuk menekankan bahwa kalimat tersebut meminta jawaban. Contoh kalimat interrogatif yang efektif adalah, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan guru minggu lalu? Dengan cara penulisan, apakah dengan huruf A besar pada awal kalimat, lalu dilanjutkan dengan kamu sudah menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan guru minggu lalu, dan kita tambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat ini secara spesifik menanyakan status penyelesaian sebuah tugas, mengharapkan jawaban yang jelas, dan langsung dari lawan bicara. Dan yang ketujuh adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang biasa dipakai untuk memberikan perintah, instruksi, atau ajakan melakukan sesuatu. Dalam kalimat jelis ini, biasanya diakhiri dengan tanda seru untuk menunjukkan penegasan, urgensi, atau kekuatan perintah. Selain perintah, kalimat imperatif juga bisa mengekspresikan permintaan secara sopan apabila diimbuhi kata-kata seperti tolong, mohon, silahkan. Dan struktur kalimatnya biasanya tanpa subjek eksplisit karena subjek dianggap sebagai pendengar atau lawan bicara yang dipahami secara implisit. Contoh kalimat imperatif adalah, tolong matikan lampu sebelum tidur demi menghemat energi listrik. Dengan cara penulisan, tolong dengan huruf T besar, lalu dilanjutkan dengan matikan lampu sebelum tidur demi menghemat energi listrik. Lalu ada penambahan tanda baca seru pada akhir kalimat. Kalimat ini tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mengandung alasan untuk memperkuat dasar perintah tersebut agar lebih diterima. Dan yang selanjutnya, ataupun yang terakhir, adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian menyatakan kondisi yang bersifat hipotesis, kemungkinan, atau harapan yang belum atau sudah terjadi. Kalimat ini sering digunakan untuk menyampaikan keinginan, penyesalan, harapan, maupun proyeksi masa depan berdasarkan suatu asumsi. Unsur kata seperti seandainya,
kalau, andaikan, atau semoga mengindikasikan bahwa kalimat tersebut mengandung perbandingan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan atau diandaikan. Hal ini memberikan nuansa yang lebih kompleks dalam komunikasi dan memungkinkan pembicara mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan lebih halus. Contoh kalimat pengandaian adalah, seandainya aku belajar lebih tekun ketika sekolah, mungkin nilainya akan jauh lebih baik sekarang. Dengan cara penulisan, seandainya dengan huruf S di awal besar, lalu lanjutkan dengan aku belajar lebih tekun ketika sekolah, mungkin nilainya akan jauh lebih baik dari sekarang. Dengan diakhiri dengan tanda baca titik. Kalimat ini menyiratkan penyesalan sekaligus refleksi atas keadaan yang berbeda jika suatu kondisi terpenuhi. Penggunaan kalimat pengandaian dalam komunikasi membantu mengungkapkan ide-ide yang tidak pasti dan memungkinkan menyampaikan pesan secara emosional ataupun persuasif. Setelah mendengarkan pemaparan tentang kalimat efektif dari rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita pastikan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menimbulkan gagasan atau pemikiran pada pendengar maupun pembaca secara singkat, padat, dan juga tepat, sehingga maksud penulis atau pembicara dapat dipahami dengan jelas. Kalimat efektif juga harus memenuhi syarat dan juga ciri kalimat efektif. Sedangkan kalimat yang tidak memenuhi syarat dan juga ciri dari kalimat efektif dapat kita sebut sebagai kalimat yang tidak efektif, yaitu kalimat yang tidak mampu menimbulkan gagasan atau pemikiran pada pendengar maupun pembaca secara singkat, padat, dan jelas, sehingga maksud yang ingin disampaikan menjadi kurang jelas dan sulit dipahami secara utuh. Di sini saya memiliki contoh kalimat yang tidak efektif. Kalimat tersebut tidak efektif karena subjek dan predikatnya tidak jelas, banyak gagasan yang campur aduk, menggunakan banyak kata yang memiliki makna ganda sehingga tidak hemat, menggunakan bentuk kata yang tidak sejajar, pesan utama sulit ditangkap, tidak memuat kelogisan, ide utama tidak nampak dengan jelas, dan urutan ide yang ada di dalam kalimat tersebut acak. Kemudian, kita dapat memperbaiki kalimat yang tidak efektif tersebut menjadi kalimat yang efektif. Berikut merupakan perbaikannya. Kalimat tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kalimat efektif karena sudah memiliki subjek yaitu banyak orang dan predikat yaitu melakukan. Kemudian kalimat tersebut sudah hanya memiliki satu gagasan yaitu kebiasaan orang melakukan kegiatan berulang. Kemudian kalimat tersebut sudah hemat dan tidak menggunakan kata yang memiliki arti yang sama. Lalu bentuk kata kerja dan keterangan yang digunakan dalam kalimat tersebut sudah sejajar dan konsisten. Dari kalimat tersebut, kita sudah mendapatkan makna yang jelas, sehingga kalimat tersebut sudah mudah untuk dipahami. Kemudian, hubungan ide masuk akal, sehingga memenuhi ciri kelogisan. Lalu, gagasan utama yang ada di dalam kalimat tersebut jelas, yaitu kebiasaan orang. Dan yang terakhir, ide yang ada dalam kalimat tersebut sudah runtut. Ide yang ada di dalam kalimat tersebut adalah subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga pemaparan materi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.